Kita lihat salah satu sisi dari segitiga ini adalah fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Sehingga kita tidak bisa lagi menghitung luas A ini hanya menggunakan rumus segitiga. Karena kita akan punya kesalahan di sebesar ini. Ini yang di arsip ini. Ini kan kesalahan terhadap luas kita kalau kita menggunakan rumus luas segitiga, ya. Nah, itu kira-kira ilustrasi perlunya konsep integral ini kita pahami. Nah, kalau kita uraikan bentuk yang tadi jadi seperti ini. Kita bagi-bagi dulu menjadi segmen-segmen kecil, yaitu A1, A2, A3, A4, ya. Seperti ini. Ini ada A1, di sini kecil sekali nggak kelihatan. Ini ada A2, ini ada A3, ini ada A4. Tapi kalau kita lihat setiap luasan kita ini baik A1, A2, A3, A4 itu bentuknya belum segitiga, bukan segitiga. Ini masih melengkung ini tetap ini. Ya. Nah, luas yang kita dapatkan sebenarnya jumlah dari A1, A2, A3, A4 di sini. Tapi kita tetap tidak bisa menghitung luas khusus untuk A1 atau A2 atau A3 ini, nggak bisa. Karena di atas ini masih tetap melengkung yang ini, yang saya hapus ini. Maka alternatifnya untuk menghitung itu kita buat kotak-kotak seperti ini. Seperti ini yang digambar sebelah kanannya. Jadi kita bentuk kotak seperti ini. Ini juga begitu. Ya, dan seterusnya. Atau seperti ini yang digambar di sampingnya. Ini. Dan seterusnya gitu ya. Semakin banyak kotak ini kita buat, perhitungan kita akan semakin teliti. Ya. Tetapi ini masih tetap punya kesalahan. Baik yang di kanannya ini. Kesalahannya adalah ini, lebih. Di sini kesalahannya ini kurang. Kesalahan perhitungan. Nah, masing-masing tinggi persegi panjang ini nilainya dari fx sama dengan x kuadrat. Karena fungsi lengkungan kita ini adalah y sama dengan x kuadrat yang ini. Sehingga kita tulis di sini fx sama dengan y kuadrat. Di titik ujung kanan interval 0 per 4 per 4, 2 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan 3 per 4, 1 gitu ya, gampang ya. Misalkan B dan C adalah jumlah luas persegi panjang hampiran atau pendekatan. Jadi luas persegi panjang pendekatan. Ya. Pada gambar 1C dan 1D yang tadi di halaman pertama itu adalah gambar 1A, ini B, B, B. Maka untuk B-nya kita lihat seperempat kali seperempat kuadrat ditambah seperempat kali 2 per 4 kuadrat ditambah seperempat kali 3 per 4 kuadrat ditambah seperempat kali 1 karena tadi intervalnya dari 0 sampai 1. Itu kita ketemu 60 per 128. Oke, saya minta yang ditangkap maknanya saja dulu.
Untuk yang C, 1/4 kali 0 kuadrat, tambah 1/4 kali 1/4 kuadrat, dan seterusnya kita dapat 28/128. Maka yang benar perkiraan luas segitiga ini adalah antara ini dan ini. Gitu ya. Tadi sebenarnya ini lebih, ini kurang. Gitu ya. Nah, luas yang sesungguhnya kan di antara kedua ini sebenarnya. Gitu. Itu maksud perhitungan di sini. Saya kira kalau kita buat lebih teliti lagi, nanti kita bagi lagi kotak itu semakin besar seperti ini, semakin banyak. Ini juga kita buat semakin banyak. Maka hasil yang lebih halus akan kita dapatkan seperti ini. Gitu. Sehingga perkiraan lu sampai dari 28/128 sampai 60/128. Sekarang sudah jadi 35/128 sampai. Maka jawaban yang paling mungkin adalah dengan mengatakan bahwa luas sejati dari luas A itu adalah di antara itu tadi. Gitu ya. Itu ilustrasi integral. Nah, kalau kita perkirakan lebih teliti, jumlah persegi panjang saya buat 10, kita dapat angka luas di antara ini dan ini. Ya. Tapi kalau saya buat 30, maka luasnya adalah antara ini sama ini. Rentang angka ini sudah semakin dekat dibanding ini. Kalau saya buat persegi itu menjadi 1000, maka ini dan ini sudah hampir sama. Ya. Nah, jadi Ln di sini yang saya tuliskan di atas dan Rn ini keduanya menunjuk ke kalau luas persegi panjang yang kita hitung di bawah fx sama dengan x kuadrat di titik ujung kiri interval yang Rn-nya di ujung kanan atau ada yang plus tadi lebih, kesalahannya ada yang kurang kan gitu. Nah, dari tabel di atas ini tampak bahwa nilai Rn mendekati 1/3. Jadi kalau kita buat ini misalnya segitiga ini menjadi 1 juta gitu. Ini mungkin akan menjadi 0,33333 sekian. Ini juga akan begitu. Pada akhirnya akan sama ketika ini kita buat semakin besar. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang Rn-nya kalau kita hitung dengan rumus, bisa kita buat seperti ini, semakin banyak, tapi maksud saya bukan ini yang terpenting. Yang perlu dicatat adalah bahwa konsep atau pengembangan integral itu seperti itu. Ya. Ini nggak perlu terlalu banyak diingat-ingat, karena pada akhirnya nanti kita punya aturan-aturan formal di dalam mengintegralkan. Termasuk ini. Ya. Ini hanya untuk memberikan kita gambaran atau ilustrasi bagaimana sih konsep integral itu diturunkan atau dibuat. Sekarang kita mulai ke integral tertentu. Jadi yang tadi, yang penting ditangkap dari yang tadi adalah konsepnya. Bahwa bentuk-bentuk yang tidak teratur itu ketika fungsinya tahu, maka
maka luasnya ternyata bisa didekati atau dihitung menggunakan integral. Kalau bentuk-bentuk teratur ya gunakan aja rumus-rumus yang sudah banyak. Ya. Kita mulai dari integral tertentu. Ya, jika fx kontinu pada interval tertutup AB di sini, integral tertutup. Dan jika fx, ini saya tulis huruf F besar, adalah integral tak tentu dari fx, atau sering itu disebut sebagai anti turunan. Ya. Coba diamati dulu. Jadi ini fx, f-nya huruf besar itu adalah anti turunan. Anti turunan itulah yang kemudian nanti kita artikan sebagai integral. Karena tadi di depan bilang berkebalikan. Nah, kita lihat ini rumus dari Newton Leibniz di sini. Integral AB fungsi x dx itu sama dengan fx batasnya b a itu sama dengan fb dikurangi fa. Jadi ini anti integral. Ya, anti turunan, sorry. Ya. Ini secara umum penulisan integral adalah seperti ini. Nah, tapi kemudian kita punya rumus-rumus integral berdasar sifat integral tertentunya. Ini sebaiknya ya dihafal, ya. Sebaiknya dihafal. Di matematika teknik 4 kemarin saya minta mahasiswa menghafal, akhirnya hafal semua kok. Saya tes satu-satu. Karena tanpa mengerti rumus-rumus dasar seperti ini, sulit rasanya mengerti integral. Jadi kita lihat rumus 1, 2, sampai 4 di sini. 4 ada nomor. Sekarang kita lihat coba contohnya ini langsung ya. Sekarang integral, karena kita tadi bicara integral tertentu ya. Integral tertentu itu batas atasnya ini dan batas bawahnya ini itu diketahui. Jadi kalau A dan B yang adalah batas-batas pengintegralan diketahui, itu kita sebut sebagai integral tertentu. Kalau batas pengintegralannya itu kita tidak tahu, itu nanti kita sebut integral tidak tentu. Bentuknya sama saja. Ya. Oke, kita kembali ke contoh soal tadi. Ini batas atasnya 3. Batas bawahnya -1. Fungsi yang akan kita integralkan x pangkat 4. Dengan kata lain, n di sini 4. Ya. Nah, kita lihat integral x pangkat 4 ya. Berarti n-nya 4. Kalau kita lihat bentuk itu sepertinya ya, itu akan cocok dengan rumus, mungkin rumus nomor 6 x dx. Ini memang secara lebih umum di rumus ini dituliskannya. Tapi sekarang kita lihat aja ini pangkatnya ini kalau kemarin di turunan, ini menjadi koefisien pengali di depan. Jadi turunan dari x pangkat 4, kemarin kita udah tahu 4x pangkat 3. Ya. Jadi kalau di turunan kemarin kita udah tahu bahwa x pangkat 4 ini
ini sama dengan turunannya, notasinya dibuat D per DX gitu. Dari ini. Itu 4-nya turun ke depan menjadi koefisien pengalih. Tulis lagi variabelnya. Lalu 4 kurangi 1, jadi 3. Kalau diintegral, ini di depan X pangkat 4, ini ada angka 1, tapi nggak ditulis. Ya, 4-nya jadi di bawah. Ya. 4 ditambah 1 per N plus 1, tuliskan lagi variabel X-nya, angkanya tuliskan lagi 4, terus ditambah 1. Lihat, kalau diintegral dia malah jadi tambah, kalau di turunan 4 jadi 3. Kalau di integral 4 jadi 5 malah. Ya. Jadi kita dapatkan di sini 1/5. 5 ini adalah 4 ditambah 1. Ini. Angka 5 ini adalah 4 tambah 1. Gitu ya. Nah, kemudian batas atasnya masukkan. Batas atas dulu ya. Jadi 1/5 X pangkat 5, batasnya 3 dan 1. Lalu X-nya ganti menjadi 3. Angkatkan dengan 5. Dikurangi batas bawah. Masukkan sekarang. Atau diganti X-nya menjadi minus 1. Nah, kalau ini sudah diselesaikan, kita dapatkan ini, setelah ini, lalu jumlahkan. Dah, jadi contoh nomor 1 ini. Saya kira semudah itu sebenarnya. Untuk fungsi-fungsi yang kita integralkan cukup sederhana. Kira seperti itu. Untuk soal nomor 2, sedikit sudah lebih sulit. Tingkat kesulitannya semakin tinggi. Tapi kuncinya tetap bagaimana kita menyederhanakan itu. Kemudian setelah sederhana tinggal diintegralkan. Itu. Jadi kalau masih rumit mau diintegralkan itu susah. Berusaha umumnya cara itu kita lakukan dengan membawa fungsi itu ke bentuk-bentuk dasar untuk sesuai dengan rumus-rumus dasar integral. Coba kita lihat nomor 2 ini. Integral 0,5 dari dx dibagi akar 9 kurang x. Coba kita lihat dx-nya ini saya taruh ke sana sekarang. Jadi di sini ada 1. Ya. Kemudian akar 9 dikurangi X. Saya ubah akarnya, saya hilangkan menjadi 9 dikurangi X pangkat setengah. Ini. Kemudian 9 dikurangi X pangkat setengah, di sini sebagai penyebut. Di sini saya naikkan ke atas jadi pembilang. Maka pangkatnya setengah berubah menjadi minus.
Ini kan ada 1 kalikan 1 ya tetap. Setelah ini baru kita integralkan dengan cara yang tadi. Ini pangkatnya kan setengah. Nih. Ya ini masuk sini. Min setengah ditambah 1. Tuliskan lagi bentuk fungsinya ini. Nih. Lalu pangkatnya min setengah tambahkan dengan 1. Batasnya 5 dan 0. Lalu kemudian ini diselesaikan, disederhanakan lagi. Min setengah plus 1. Satunya saya ubah menjadi 2/2. Tuh, bisa. Saya penyebutnya. Jadi min setengah ditambah 2/2 kali 9 dikurangi X pangkat min setengah tambah 2/2 batasnya 0 dan 5. Nah sekarang kalau kita lihat min setengah ditambah 2/2 di sini itu sama dengan setengah positif ya. Jadi 1 dibagi setengah itu jadi 2. Nah, kalau sudah seperti ini ganti aja X-nya ini nanti dengan 5 dan 0 ya. Atau daripada bingung masih tetap dalam pangkat setengah, kembalikan ke bentuk akar seperti ini. 9 dikurangi X pangkat setengah itu sama dengan akar 9 dikurangi X. Sehingga X-nya ganti dengan 5 dikurangi. X-nya ganti dengan 0 karena batasnya tadi 0 dan 5 di sini. Nah, tinggal kita ganti X itu dengan 5, kita akhirnya dapat hasil integralannya. Ya. Nah, untuk soal nomor 3, itu saya kira lebih mudah malah penyelesaiannya daripada soal 2. Tapi akan menjadi masalah ketika rumus-rumusnya tidak ingat. Jadi di situ ditulis integral 0, integral 1 sampai 5 dari dx dibagi x plus 1. Ya. Nah, kembali seperti tadi. Ini dx-nya saya taruh ke ini, dx ini saya taruh di belakang ini menjadi integral 15 seper x plus 1. Begitu. Ini. Nah, integral seper x di rumus dasar adalah ln x. Nah, integral seper x plus 1 akan menjadi ln x plus 1. Batasnya adalah 5 dan 1. Jadi langsung dapat. Sekarang ganti x-nya dengan 5. Kemudian ganti x-nya dengan 1. Jadi ln 6 dikurangi ln 2. Ingat, ln A dikurangi ln B sama dengan ln A per B. Jadi ln 6 dikurangi ln 2 sama dengan ln 6 per 2 sama dengan ln 3. Gitu ya. Jadi sebenarnya lebih mudah kalau ingat rumus-rumusnya. Soal ya. Sekarang soal nomor 4, coba diamati dulu. Itu integral fungsi sinus. Itu juga kalau ingat rumusnya tinggal tulis. Integral turunan sinus kemarin semua ingat adalah cos.
Jadi integral sinus adalah cos juga, tapi tandanya jadi negatif. Ya, itu aja yang perlu diingat. Karena tadi integral kebalikan dari diferensial. Coba kita lihat di sini. Jadi integral dari sin adalah cos. Ini tandanya minus. Itu batasnya adalah V dan 0. Sehingga kita bisa tulis, karena di integralnya ditulis batas atas V, batas bawahnya 0. Sehingga minus cos V ditambah cos 0 itu sama dengan 1 ditambah 1 dengan 0. Ingat, V berapa? Ya. Minus cos V tambah cos 0. 1 tambah. Jadi integral 0 V minus X dx adalah 2. Ya, saya kira mudah. Jadi kuncinya adalah rumus dasarnya. Nah, gak ingat rumus. Nggak bisa diselesaikan. Sudah pasti. Jadi kalau kita perhatikan soal 1, 2, 3, dan 4. Khusus soal 2, kita dituntut untuk lebih mampu menyederhanakan fungsi yang di dalam akar ini. Itu saja. Tapi langkah-langkahnya sebenarnya pada dasarnya. Oke, bagaimana dengan integral tak tentu? Tadi saya sudah sampaikan bahwa integral tak tentu itu berarti batas-batas pengintegralannya itu tidak diketahui. Jadi batas atasnya berapa di sini, batas bawahnya di sini. Yang dikasih tahu hanya yang akan diintegralkan. Coba kita lihat di sini. D dx dari X pangkat 3 ditambah 2, ini adalah turunan. Ingat, di depan pertama kali, saya sudah tuliskan tadi bahwa diferensiasi dan integral itu berkebalikan. Sebenarnya di dalam konteks penemuan integral ini lebih dulu ditemukan teorinya dibanding turunan. Tapi di dalam kita mempelajari kedua materi itu selalu lebih dulu kita pelajari turunan baru integral. Tapi bahwa integral ini lebih dulu ditemukan dari teorinya itu, para ahli itu duluan mendapatkan teori integral daripada teori turunan. Dalam sistematika belajarnya selalu duluan disampaikan teori dari turunan baru kita belajar integral. Jadi kuncinya kalau permasalahan turunan sudah paham dengan baik, maka saya kira integral tidak ada masalah. Nah, keduanya itu hanya berkebalikan. Nah, integrasi itu merupakan kebalikan dari diferensiasi. Oke, tadi di depan sudah. Diferensiasi dimulai dengan suatu pernyataan, kemudian mencari turunannya. Sedang dalam integrasi dimulai dengan turunan, kemudian mencari asal integralnya. Coba kita lihat di sini. Ini tadi adalah proses diferensiasi. Jadi d dx dari X pangkat 3 ditambah 2. Saya ingat, N-nya ada 3. N itu pangkat dari variabel tadi. Pangkatnya turunkan ke depan menjadi koefisien pengali, jadi 3. Perhatikan ya. Lalu pangkatnya kurangi 1. Ini jadi pangkat 2. Itu berarti turunan. Yang kedua, konstanta di dalam turunan jadi hilang. Ya. Udah berubah jadi 0. 0 udah perlu ditulis. Nah, sekarang kalau kita integralkan, coba. Kita integralkan 3x kuadrat. Jadi hasil dari
turunan tadi atau diferensiasi tadi, ya, kita coba balik, kita integralkan. Jadi yang ini kita integralkan, hasil turunan. Kita akan dapatkan 3 kali 1 per pangkatnya tambahkan 1, berarti per 2 tambah 1 ini. 1 kali 1 kali, tapi di depan aslinya kan ada 3 ini. Kali 3 tetap 3. 3 dibagi 2 ditambah 1. Ini. X 2 tambah 1. Berarti kita dapat X pangkat 3 ditambah C. Coba lihat. Kembali ke turunan tadi. Ini. Sama-sama X pangkat 3. Di sini tambah 2. Ya. Di integral ditulis menjadi C. Ya. Jadi di dalam kita mengintegralkan justru yang mau kita awali mencari diawali dengan turunan, kemudian mencari asal integralnya. Nah, C ini wajib ditulis. Besarnya berapa kita nggak tahu, karena di dalam proses diferensiasi dia sudah hilang, ya, berubah menjadi koefisien diferensialnya. Kan akhirnya kita dapatkan ddx sama dengan sekian. ddx itu yang kita sebut koefisien diferensial. Seperti itu. Nah, secara tradisional digunakan untuk anti turunan dari fungsi f kecil, ya. Dan itu kita sebut integral tak tertentu, ya. Jadi kalau kita tulis integral fx dx itu sama dengan fx, tapi f-nya di huruf itu, ya. Ini. Jadi integral fx, f-nya huruf kecil, ada dx dengan sama. Kalau ini y nanti, ini fy, maka di sini akan dy, dx. Nah, ini artinya adalah f turunan x sama dengan fx persis kasus seperti di atas tadi. Nah, contohnya adalah seperti ini, integral x pangkat 3 dx. Mau ditulis langsung dengan cara cepat boleh. Yang benar kan seperti yang tadi kita pelajari adalah per 3 tambah 1 pangkatnya ubah jadi penyebut 3 tambah 1. 3 tambah 1 itu 4 ini. Ya. Nah, 3 ini langsung tambahkan 1, x pangkat 4. Di sini ada 1. Seper 4 x pangkat 4 ya sama aja x pangkat 4 per 4 ditambah c. Nggak boleh lupa ini. Kenapa? Karena kalau ini kita diferensialkan sekarang ini seperti ini, kanan ini, kita akan dapat kembali fungsi yang diintegralkan tadi. Tuh. Karena ini c ini kalau kita diferensialkan c itu konstanta, ya. Itu sebabnya dari sini bisa kita lihat memang logisnya pertama kali harus kita pelajari dulu turunan, baru kita bisa, ya. Saja udah kelihatan. Walaupun tadi saya bilang teorinya lebih dulu ditemukan teori integral daripada teori turunan. Di dalam belajar kita selalu lebih dulu turunan. Itu. Oke, ada yang mau tanya? Halo?
Udah tidur semua? Masih belum, Pak. Belum Masih tidur? semangat. Belum. Belum, Pak. Udah pada ngopi. Udah pada ngopi? Belum Makan, capek Pak. minum, Pak. Sambil makan? Jangan sambil makan. Ada yang mau ditanya nggak dari tadi? Halo? Ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Halo? Kalau nggak ada, kita nggak ada. Terlalu jelas ya? Jelas, Pak. Ada, Pak, untuk Terlalu jelas? Oke, kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Belum ngantuk tuh? Nah, rumus yang banyak kita gunakan tadi sebenarnya adalah nomor, ayo siapa yang bisa jawab? Nomor berapa? Rumus 1 sampai 10 ini yang paling banyak kita pakai tadi yang mana? Halo? 7, Pak. Nomor 7, betul. 7 ini. Yang ini tadi sempat kita pakai, ya kan? Kali. Ini jadi fungsi-fungsi yang kita integralkan ini selalu berusaha bawa ke rumus dasar ini. Itu aja. Apapun bentuk fungsi yang mau diintegralkan, bawa dia ke bentuk integral standar ini. Ya. Maka kata kuncinya rumus ini harus lupa, ya kan? Ya. Lu harus lupa atau harus ingat? Harus lupa. Biasanya kalau disuruh ingat kan tidak ada yang mau ingat. Lebih baik dilupakan. Gitu. Ini coretan saya kelihatan enggak di situ? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Kalau segini kan kelihatan. Kelihatan. Keren, Pak. Keren. Ini sangat kelihatan. Berantakan ya. Kelihatan berantakan tuh. Ya, Pak. Oke. Jadi yang penting diingat itu rumus dasar ini jangan tanpa saja. Oke, jadi coba diamati contoh itu yang di bawah ini ya. Ini contoh bentuk ini sebenarnya udah berulang-ulang kita tulis tadi. Jadi saya lanjut aja ke sini. Coba diamati dulu ini. Sambil minum kopi. Oke, jadi untuk soal nomor 1 saya kira mudah ya. Integral X dikurangin 6 sinus X dx itu sebenarnya bisa ditulis jadi integral X dx dikurangi integral 6 sinus X dx. Boleh. Jadi ini bisa kita tulis menjadi integral X dx itu. Wah, ini sulit memang menulis dengan mouse begini, sangat sulit. Dikurangi lagi integral 6 sinus, jadi udah kembali ke bentuk asli.
rumus standar tadi. Jangan lupa ditulis dx. Gitu. Ini sinus, 6 sinus. 6 ini sebenarnya juga bisa dikeluarkan dari integral. Jadi integral x dx min 6 kali integral sinus x. Nah, kalau 6 sinus integral sinus x kan ada di sini. Jadi otomatis kita pakai ini nanti gitu loh. Karena sudah dibawa ke bentuk standar integralnya. Ya. Jadi jangan langsung dikerjakan seperti ini, kadang-kadang bisa bingung, ditulis dulu dalam bentuk lebih sederhana boleh. Yang nomor 2, kira mudah itu ya, kan kalau sudah bisa dibawa ke integral standar saya kira udah mudah. Yang nomor 2 integral cos alfa dibagi sin kuadrat alfa d alfa bukan dx. Nah ini juga mudah walaupun kelihatannya waduh musik ini ngerjain fungsi-fungsi kayak gini gitu ya, fungsi trigonometri kayak gini kan kadang-kadang bikin jiwa. Nah kita lihat sin kuadrat alfa itu sama dengan sin alfa kali sin alfa kan gitu ini. Ini bisa kita tulis menjadi sin alfa kali sin alfa kan gitu. Sin alfa kali sin alfa sin kuadrat alfa. Nah, sekarang cos per sin ini dikeluarkan. Berarti di sini tinggal cosnya kan hanya sekali di sini ditulis. Kalau ini sudah saya pakai di sini, berarti di sini tinggal 1. Di sini sin alfa saya ambil 1 di sini. 1 lagi berarti sisa di sini sin alfa. Berarti per sin alfa. Jadi integral cos alfa sin kuadrat alfa lebih sederhananya bisa ditulis menjadi integral sepersin alfa kali cos alfa sin alfa per sin alfa baru d alfa. Kita tahu bahwa sin sepersin alfa berarti itu kan kebalikan dari sin alfa. Ya. Itu kan sama aja dengan kosekan alfa. Cos alfa per sin alfa itu sama dengan kotangen alfa. Berarti integral kita ini lebih sederhananya adalah ini. Nah, integral kosekan alfa kotangen alfa itu sama dengan min kosekan alfa ditambah c. Lihat lagi nanti rumus-rumus dasar itu. Jadi intinya semua fungsi-fungsi itu berusaha disederhanakan dan bawa ke rumus integral standar. Itu saja. Urusannya selesai. Untuk nomor 4 itu saya kira nggak masalah itu. Sudah menurut saya. Akar T itu ganti aja menjadi T pangkat tengah kan gitu. Nih. Ini kan T kuadrat kali akar T. Itu sama aja T kuadrat kali T pangkat setengah. Yang lain-lain kan mudah ini. Yang ini mudah. Apalagi ini min 1. Ini nggak jadi soal. Jadi soal kan kadang-kadang kalau ada akar T kayak gini. Ini selesaikan begini. Ini dikurangi 1. Ini. Jadi sini juga tulis kurangi 1. Lalu T kuadrat sebagai penyebut naikkan ke atas menjadi pengali. Tapi tandanya berubah.
Maksudnya, ini pangkatnya T kuadrat. Di sini sudah berubah menjadi T pangkat 2, tapi jadi minus T. Setelah ini udah mudah. Integral 2D T ini integral 2 dt ini bisa kita tulis nanti lebih mudah, jadi seperti ini di bawah ini, karena bentuk ini sesungguhnya sudah menjadi bentuk satu. Saya kira itu integral nanti lebih paham ketika mau berlatih. Kira seperti itu. Yang mau ditanya? Halo? Masih ada penghuni? Ya, Pas, Pak. Pak. Ya. Gak ada yang Udah pada teler semua? Belum. Belum. Pak Hadir. Hadir. asisten. Tapi kenapa hari ini kok yang gabung kok cuman Paro ya? Ya Pak, Yang yang lain lain nggak nggak bisa bisa, Kak. Yang lain kenapa? Nggak bisa Banyak masuk kan Pak. nggak bisa Kenapa nggak bisa ya? Tidur, Pak. Apanya Iya Pak, gimana? kalau Eh, Kok bisa? yang hostnya Kok bisa sih? Bapak Udah free Bapak lockdown Pak. kali. Ya, Bapak. Kehabisan kuota kali. Enggak. Ulangi. Gitu. Tapi tadi itu udah lebih dari ini. Tadi sempat 40-an kok. Jadi hanya 30. iya Pak, di sini ada teman saya juga Pak. red kota Pak. Apa kira-kira itu? Red kota Pak. Nah itu dia, kalau kota. Oh gitu ya. Atau masalah kota ya. Kota, Ya sekarang Pak. masuk harusnya kan masih bisa toh. Nggak Misalnya. bisa. Enggak. Jadi kayak ada Ada di persetujuannya pengaturan. gitu loh, Pak. Oh gitu. Iya. Astaga, Bapak yang kasih. Pojok kiri atas ada tanda kunci, Pak. Kuncinya udah ketinggal kali. Kuncinya ketinggal kali itu. Mungkin pada telat Iya, tadi Pak. masuk. Iya. Setelah beritahu yang lain-lain. Biar selalu bawa kunci. Materi ini. Wah, itu setuju Pak, kirim aja Pak materinya Pak. Ditanya aja di fotokopi kan gampang toh. Bayar. Irit paket. Corona Pak. Dibilang Corona, apa, kalau slide yang Fotokopi difotokopi kita. kan slide yang saya kirim kan enggak begitu komplit malah itu. Ngirit paket, Pak. Ngirit paket, fotokopi. Nah, ya Dua. nanti saya pikirkan ya. Pak, Iya, live di YouTube aja Pak. Nanti Pak, lain kali. Biar Iya, Bapak buat YouTube aja. Saya enggak Kalau suka. live di YouTube itu harus ada minimal subscribernya. Si Pak. iya, Ya ntar udah kita kita subscribe. subscribe. Otak-otak Nggak bisa Saya enggak mau. minimal. Jadi saingan Atta Linter, Pak. Kami bantu subscribe 1000. Kalau di YouTube nanti kalian tuh nggak bertanggung Baru jawab, bisa saya live nggak percaya. streaming. Begini aja, atau nanti kalau supaya bisa semua dapat, ya mungkin nanti saya buat video-video singkat aja lah di Referensi, Pak. grup ya.
Iya Pak, itu tadi mau dibilang Pak. Boleh, Pak. Siapa yang mau bilang itu tadi? Ada yang ngomong itu udah kena COVID. Udah kena. Pak. Gimana? Oke, nanti saya coba usahakan buat video-video singkat ya, tak kirim di grup aja untuk melengkapi. Jadi nggak perlu harus selalu seperti ini karena kuotanya juga besar ya kan? Video yang ada bapaknya. Iya Pak. Ya, setuju Pak.